nikmat. Orang itu kalau sudah cinta, nama kekasihnya disebut, dia bahagia. Kenapa? Li'annal habib yaltadzu bi dzikril mahbub. Karena orang itu senang dengan diriwayatkan, diceritakan kekasihnya yang senang main bola. Coba riwayatnya Ronaldo dan Messi radhiyallahu anhum kalau disampaikan. 2 jam, 3 jam kuat. Kenapa? Karena cinta. Orang itu kalau sudah cinta duduk 2 jam kuat. Ibu-ibu kalau sudah syahrukan rahimahullah, itu sudah main film 3 jam, nggak semua kakinya nggak sudah langsung utuh semua, asam aurat nggak kumat, semuanya mata nggak kedip, anaknya ngomong khusyuk. Kalau sudah syahrukan main, kenapa? Cinta, jam-jaman kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal. Yang saya muliakan dan saya hormati para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, para pejabat pemerintah yang hadir, sipil, militer maupun dari Polri, dan insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kepada beliau ayah kita semua Al-Habib Salim bin Syahab wa akhihi Habib Ja'far, yang saya muliakan Al-Habib Thaha bin Husain dan saudaranya Habib Ahmad Al-Jufri, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Maulid Dalilah, Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Kaf, wal Habib Al-Mutahhar, Habib Ishaq Al-Mutahhar, Habib Abdul Qadir Al-Bahar, wal Habib Hasan Aidin Al-Gadri, Al-Habib Muhammad Al-Gadri, dan Al-Habib Hasan Al-Haddad. Masya Allah, beliau sembunyi. Semoga Habib Hasan sehat, panjang umur, dan semua para habaib yang hadir di majelis yang mulia ini. Begitu juga pejabat pemerintah, Mas Yogi dan saudaranya dari imigrasi ini hadir, Arema yang alhamdulillah lagi ditugaskan di Pontianak, dan para hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, para pencinta Rasulullah yang insya Allah kita semua malam ini menjadi sebab kita kelak dapat syafaat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, Al-Habib Abdul Qadir dari ceramah udah cukup, ditambah Habib Ahmad, jadi kurang lagi hadirin. Ceramah beliau Masya Allah gear 4 langsung. Insya Allah beliau bisa menambah kecintaan kita semua kepada Rasulullah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah malam ini kita berkumpul di rumah Bang Ali. Mana Bang Ali?
Semoga Sohibul Bait Bang Ali sehat panjang umur, rezekinya diberkahi oleh Allah, keluarganya menjadi keluarga sakinah, anak-anaknya soleh solehah. Kita malam ini memperingati lahirnya Nabi besar Muhammad. Saking padatnya acaranya Habib Toha, sampai sudah mau rojok masih maulidan hadirin. Kita sekarang ini sudah bukan di Rabiul Awal, tapi karena padatnya para pencinta Nabi Muhammad memperingati lahirnya Nabi Muhammad, sampai nggak cukup udah Rabiul Awal, Rabiul Tsani, masuk Jumadil Awal ini hadirin. Insya Allah kita semua dapat berkah maulid Nabi Muhammad. Gimana tidak hadirin, dari Sabang sampai Merauke ini sekarang semuanya memperingati maulid Nabi Muhammad. Undangan para ulama ini udah nggak berhenti. Aceh maulid, sampai Timika pun maulid. Jamnya sudah ngawur maulidan hadirin. Ada yang maulid subuh, ada yang maulid zuhur, ada yang maulid asar, ada yang maulid maghrib, ada yang maulid isya. Berapa saat yang lalu saya diundang maulid di Batam. Saya jam 7:30 sudah siap dijemput panitia. Subhanallah, di WA panitia, maaf Habib kami jemput nanti jam 1:30 malam. Kaget saya. Jadi maulid jam 1:30 malam. Ini saya suruh ceramah apa ngerampok hadirin? Jam 1:30 malam, saya tanya serius, iya Habib. Akhirnya saya tidur, jam 1 saya bangun siap-siap 1:30 dijemput, sampai acara hampir jam 2. 2:30 mahallul qiyam. 2:30 itu mahallul qiyam, saya ceramah jam 3 sampai subuh jam 4 kurang seperempat. Seumur-umur baru pertama kali saya jam 3 ceramah hadirin. Dalam hati saya, ini kiai yang undang saya nggak waras hadirin. Setelah selesai pengajian, sholat subuh, kemudian beliau bilang, Habib, banyak yang bilang bahwa kami ini gila. Dalam hati saya, memang. Mana ada maulid jam 1:30 malam hadirin. Kemudian beliau berkata, tapi Habib, maaf kami tidak gila. Kami sengaja jam 2:30 mahallul qiyam. Kami berdiri asyraqal kaunu ibtihaja biwujudi Mustafa Ahmad. Malam itu 2:30 malam kami menyambut lahirnya Rasulullah, di detik-detik lahirnya Rasulullah. Karena dalam riwayat disebutkan Rasulullah lahir qubaila fajrin, saat-saat sebelum subuh. Wa qubaila fajrin abrazat syamsul huda. Sebelum subuh itu lahir Nabi Muhammad. Maka kami ingin berdiri menyambut Rasulullah di detik-detik lahirnya Rasulullah. Habib, kami nggak gila. Yang gila itu yang lihat Argentina sama Maroko jam 2 malam itu gila. Betul. Sepak bola jam 2 bangun. Jam 5 sepak bola 2 jam. Jam 8 2 jam, jam 10 2 jam, jam 2 2 jam. Masya Allah, sehari 4 majelis. Itu yang gila Habib. Kami berdiri untuk Nabi jam 1:30 malam. Kami waras karena kami mencintai Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Insya Allah Bang Ali tahun depan maulid di sini jam 1:30 malam. Dan tolong jangan undang saya. Itu sudah pertama dan terakhir hadirin. Tapi itu semua bukti kecintaan kepada Nabi Muhammad. Karena peringatan maulid Nabi ini tanda cinta hadirin. Semakin meriah, Masya Allah. Tadi saya lihat ada yang namanya kembang api. Saya pernah diundang orang Madura. Maulid Nabi sepi. Saya ngomong sama panitia, maaf ini takziah apa maulid? Maulid nggak gini, maulid meriah. Kayak Habib Ahmad yang diundang tadi meriah hadirin. Makanya beliau itu undang pas maulid aja, lainnya jangan. Maulid Nabi yang meriah. Ulama-ulama yang tegang-tegang bulan maulid jangan diundang.
Masuk bulan Maulid tentang ceramahnya Israel, cabut nyawa. Enggak, jangan sudah. Maulid Nabi itu nambah cinta sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya diundang sepi, saya ngomong sama panitia tahun depan jangan undang saya. Kenapa Habib ini bukan Maulid? Maulid itu falyafrahu, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kata Allah, bahagialah dengan rahmat Allah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahagia. Maulid ini bahagia. Gitu Habib ya. Kalau kayak gini udah jangan maulidan. Besok saya pulang, besok orang yang undang saya untuk tahun depan. Insya Allah saya akan buat lebih ramai. Saya bilang undangan tahun depan belum ada, kalendernya belum punya. Kemudian kata beliau, 6 bulan lagi saya kesini, 6 bulan ngundang, berarti serius. Begitu diundang lagi, Masya Allah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. 200 meter sebelum majelis, mobil saya diberhentiin. Dikarak pakai drum band. 200 meter, subhanallah. Kenapa enggak 40 meter aja? 200 meter ini maraton, bukan karak-karakan hadirin. Saking antusiasnya, begitu sudah kurang 30 meter kayak gini, kembang api kayak perang Suriah hadirin. Ini nggak ada apa-apanya tadi hadirin. Kalau 15 menit aja ada berhenti, Masya Allah, meriah istimewa. Begitu saya naik panggung ada kembang api nyasar, hampir kena muka saya. Saya panggil panitianya, tahun depan jangan ngundang saya lagi. Kenapa Habib kurang meriah? Terlalu meriah. Ini bisa jadi korban habaib di depan kalau gini caranya. Yaitu Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah Maulid Nabi buat yang meriah, karena ini bukti cinta kita kepada beliau Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bagaimana kita nggak cinta kepada beliau Rasulullah? Sedangkan beliau adalah penyelamat kita di dunia sampai kelak nanti di akhirat. Kepada siapa selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita minta syafaat pertolongan? Untuk Allah selamatin kita nggak ada yang bisa ngasih kita syafaat kecuali yang kita peringati maulidnya malam ini beliau baginda Muhammad. Maka itu hadirin, tepat kalau dikatakan oleh Syekh Yusuf Nabhani dalam kitabnya Wasailul Wusul fi Syama'ilir Rasul. Beliau puji Nabi Muhammad, beliau ungkap keistimewaan Nabi Muhammad, kemudian beliau berkata, kita maulidan, kita syama'ilan, kita baca sifatnya Nabi, kita peringati maulid Nabi, kita baca maulid Nabi karena 5 hal. Yang pertama, karena kami menikmati, menyebut dan membaca sejarah kekasih kami Nabi Muhammad. Muhammad. Kata beliau yang pertama, orang maulidan itu ditalazzuz. Talazzuz itu nikmat. Nikmat. Orang itu kalau sudah cinta, nama kekasihnya disebut, dia bahagia. Kenapa? Di annal habib yaltazzu bi dzikril mahbub. Karena orang itu senang dengan diriwayatkan, diceritakan kekasihnya yang senang main bola. Coba riwayatnya Ronaldo dan Messi radhiyallahu anhum kalau disampaikan. 2 jam, 3 jam kuat. Kenapa? Karena cinta. Orang itu kalau sudah cinta duduk 2 jam kuat. Ibu-ibu kalau sudah Syahrukan rahimahullah itu sudah main film 3 jam, nggak semua kakinya nggak sudah langsung utuh semua, asam aurat nggak kumat, semuanya mata nggak kedip, anaknya ngomong khusyuk kalau sudah Syahrukan main. Kenapa? Cinta, jam-jaman kuat. Makanya orang kalau sudah cinta sama Nabi seneng hadir maulid, gak pengen pulang. Kenapa? Kekasihnya disebut anta syamsun anta badrun, kau matahari, engkau adalah bulan, anta nurun fauqa nuri, kau cahaya di atas cahaya. Seneng hatinya. Kenapa? Dipuji-puji kekasihku. Makanya kalau ada orang tanya, kenapa sih pada maulidan? Nah ini tanya karena nggak cinta. Kalau cinta nggak tanya. Da'uni unaji habibi
wala ta'dzuluni wa'adli haram. Biarkan aku sebut-sebut nama kekasihku. Jangan kau salahkan aku, salahkan orang jatuh cinta itu haram. Kau salahkan orang yang merasakan nikmat menyebut atau disebut nama kekasihnya. Ini orang karena nggak ada cinta dalam hatinya. Orang kalau sudah cinta, Masya Allah hadirin, ketika disebut nama kekasihnya melayang. Begitulah para aulia wa sholihin kalau sudah disebut nama Nabi Muhammad. Sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah gitu hadirin. Jadi kalau ada orang tanya kenapa maulidan, gimana nggak maulidan? Kalau kekasihku disebut ceritanya, aku melayang karena cintaku kepadanya. Udah taladzud. Itulah sebab. Makanya kata Habib Ali Habsyi bahwa maulidku ini la yafi bi usyri mi'syari dalikal mausuf. Aku tahu maulidku ini nggak sampai 100, 1000 bahkan dari riwayat Nabi Muhammad. Walakin untuk apa? Tashwiqan lisani'in. Orang yang dengar dia rindu. Tarwihan lil muta'alliqin. Orang yang sudah cinta merasakan nikmat raha hatinya karena nama kekasihnya disebut. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya pokoknya yang saat ini malam ini nggak pengen pulang cinta sama Nabi. Tapi kalau ya Allah yang belakang, ya Allah ceramahnya lama banget, kurang cinta sama Nabi. Kapan selesainya ya Allah, kurang cinta. Yang lihat jam nggak cinta sama Nabi. Cepat buang jam itu enggak. Pokoknya yang cinta dengan Nabi betah di majelisnya Nabi Muhammad SAW. Pertama itu. Yang kedua hadirin, orang memuji Nabi itu litaqarrub, untuk supaya dekat dengan Nabi Muhammad. Kita puji-puji Rasulullah di majelis seperti ini supaya kita dekat sama Nabi. Karena pujian untuk pendekatan, pujian itu PDKT. Hadirin, banyak orang memuji, pasti dapat manfaat. Pejabat dipuji, dapat proyek. Polisi dipuji, nggak ditilang sampean. Orang kaya dipuji, gampang utang. Tapi kalau Nabi dipuji, dapat syafaat Nabi Muhammad. Itu sudah hadirin, itu sudah kodrat sunatullah. Orang kalau suka muji, yang dipuji itu senang dan akan mendapat tempat di hati. Makanya sahabat yang muji Nabi banyak. Ka'ab bin Zuhair punya qasidah Banat Su'ad faqal bil yawm madbulu mutayyamun ithruha walam yufdam makbulu. Banat Su'ad panjang 100. Ka'ab bin Zuhair. Ada lagi Hasan bin Thabit, wa ajmalu min kalam taraqatu ainun wa ahsanu min kalam talibin nisa'u. Ada lagi Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ada lagi Sayyidina Abbas, wa anta lamma wulita asyraqatil ardu wa ba'at binurikal ufuqu, sampai akhir. Pujian-pujian sahabat menuai kecintaan Nabi kepada mereka para pemuji Nabi Muhammad SAW. Semua yang muji Nabi dapat tempat di hati Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak muda sekarang kalau mau pinang dipuji, sayang, kau orang yang paling cantik di Pontianak. Betul, padahal bohong. Tapi supaya dapat tempat dia puji hadirin. Orang kalau sudah muji tadi diceritakan sama, mendekat kepada orang itu perhatian. Sayang lagi apa? Maulid Habib Toha. Sayang sudah makan belum? Sayang sudah sholat, ini lagi sujud. Orang itu hadirin kalau sudah cinta, dia puji-puji orang yang dia cintai. Itu sudah pasti hadirin. Maka daripada itu kita puji Nabi, litaqarrub ila Nabi, supaya kita semua dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nggak ada orang muji Nabi syirik, itu nggak ada hadirin. Kalau memang muji Nabi syirik, yang pertama kali distempel syirik adalah Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit itu malah dapat istri dari Nabi. Rasulullah dapat jariah 2 dari Raja Mesir. Yang satu namanya Maria Kiptiyah, yang satu Ukhtuha. Kemudian Sirin namanya. Kemudian yang Maria Kiptiyah dinikah Nabi Muhammad. Yang satu buat siapa?
Yang suka muji Nabi siapa? Hasan bin Thabit. Hasan, ambil ini satu jariah untukmu. Diperhatikan Nabi, diberi oleh Nabi istri. Ambil ini jadikan istrimu. Kenapa? Suka memuji Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka itu kita semuanya muji Nabi agar insya Allah kita semua dekat dengan Nabi Muhammad. Amin. Yang ketiga, lil mukafaah, balas budi hadirin. Kita semua ini kalau nggak ada Nabi Muhammad fi syafa'ud minan nar, kita ada di ujung tebing neraka, misuk neraka. Berkat Nabi Muhammad kita selamat, bahkan kita menjadi paling afdolnya umat berkat Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin, kalau ada satu haji namanya Haji Amin, kita masuk rumah sakit, kita mesti operasi nggak punya uang, BPJS juga nggak punya, kita nggak operasi mati, orang nggak ada yang mau bantu, rumah sakit juga nggak mau operasi, nggak ada duit, datang Haji Amin, saya yang tanggung. Masya Allah hadirin, begitu selesai operasi terima kasihnya sama Haji Amin, ya Allah Haji, semoga Bayan dikasih sehat, panjang umur, Allah kasih semua keberkahan. Doa kalau ada orang tanya kenal Haji Amin, Haji Amin orang yang paling baik, sepontianak gak ada kayak beliau, semua mati gak apa-apa asal jangan Haji Amin. Orang kalau udah cinta seperti itu, kalau sudah dia mau balas, nah sekarang ini cuma ngasih duit buat operasi. Kita ini hadirin bukan cuma dioperasi, kita ini sekarang dulu di ujungnya neraka, tinggal sedikit masuk neraka. Datang Nabi, kita diselamatin, fa'anqadhakum minha, kita diselamatin dari api neraka, bahkan kita menjadi paling afdalnya umat berkat Nabi Muhammad. Terus kita nggak puji Nabi Muhammad, kita lebih puji si haji tersebut, lupa dengan Nabi Muhammad. Nggak sebanding kebaikan haji itu dengan Rasulullah SAW. Makanya puji Nabi Muhammad untuk apa? Karena kita balas budi kepada beliau Rasulullah. Kita peringati lahirnya Nabi Muhammad untuk apa? Balas budi kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang keempat, kita puji dan baca sejarah Nabi agar kita semakin kenal dan semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Orang itu kalau kenal Rasulullah pasti cinta hadirin. Nggak ada orang kayak Nabi Muhammad. Kalau katanya Habib Ali Habsyi menceritakan sejarahnya Rasulullah yang sedikit aja, yang katanya 1/100 layafi bi usri miqsar, salah satunya Nabi itu rahmatun kulluhu wa azmun wa hazmun wa waqarun wa ismatun wa hayatu. Nabi Muhammad itu rahmah, sayang, kasih sayang kepada siapapun, cinta, bahkan benda mati cinta Rasulullah. Binatang pun mencintai Nabi Muhammad SAW. Kasih sayang gak ada kayak Rasulullah. Saya beri satu cerita, hadisnya sahih, ya, ada di Sunan Abu Dawud. Tolong dengerin ini, tolong didengerin. Suatu saat Bilal itu adzan zuhur. Bilal adzan zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang-orang kafir niruin adzan Bilal, tapi bukan buat manusia, adzan buat domba, kambing. Jadi Bilal Allahu Akbar, ini juga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo domba-domba Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, sambil ketawa-ketawa, adzannya dilecehkan. Kalau sekarang ada orang kafir adzan buat binatang, terus pian denger pian apa nih? Sikat apa enggak? Sikat apa enggak? Sikat hadirin, saya sikat. Dilaporin ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada beberapa pemuda orang-orang kafir yang azan seperti Bilal, tapi azannya buat ghanam, buat kambingnya. Kata Rasulullah, panggil, sidang. Disidang, didatengin para pemuda. Tanya Rasulullah, man minkum, siapa di antara kalian yang azan seperti azannya Bilal? Nggak ada yang berani jawab, takut disikat tadi itu hatinya. Gimana nggak disikat ini? Terus kemudian
Kata mereka, diam, nggak ada yang ngomong. Kata Rasulullah, kalau nggak ada yang ngaku, satu persatu adzan. Satu adzan. Sampai orang yang ketiga adzan, saksi mengatakan, nah ini suaranya ya Rasulullah, ini suaranya ya Rasulullah. Kamu ya yang adzan dari sini. Kata Nabi apa? Sikat apa enggak? Kata Rasulullah, anta man adzanta bisautikal jamil. Kau tadi yang adzan dengan suaramu yang merdu. Diam ini orang, kok nggak disikat lagi? Masmu, siapa namamu? Ismi Abu Mahdhurah. Kemudian kata Rasulullah, sini, buka imamahmu, dibuka imamahmu. Fawadha'a kafahu bi ra'sihi. Diletakkan tangannya di kepalanya. Didoain supaya apa hadirin? Meledak, mati. Allahumma barik fihi wa barik fi sautihi wa barik fi dzurriyyatihi wahdihi lil Islam. Ya Allah, berkahi Abu Mahdhurah. Ya Allah, berkahi suara yang indah Abu Mahdhurah. Ya Allah, berkahi turunan Abu Mahdhurah. Dan berilah hidayah masuk Islam. Begitu dilepas tangan Nabi Muhammad, Abu Mahdhurah berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi nggak ada Tuhan selain Allah, dan kau ya Rasulullah adalah utusan Allah. Rahmat Nabi Muhammad, akhlaknya Rasulullah. Kemudian hadirin, apa yang terjadi? Fa'ayyanahu sallallahu alaihi wasallam muadzinan fil haram. Langsung kata Rasulullah, jadiin Abu Mahdhurah muadzin di Masjidil Haram. Dan subhanallah, beliau, anaknya, cucunya sampai 300 tahun jadi muadzin di Masjidil Haram. Karena berkah Nabi, berkahi suaranya, berkahi turunannya. Masya Allah. Plus hadirin, Abu Mahdhurah gak pernah motong rambut sampai mati. Ketika ditanya Abu Mahdhurah, rambutmu panjang, potong. Akankah aku potong rambut? Yang di situ bekas usapan tangan Nabi Muhammad. Sampai mati pun aku gak akan potong rambutku. Sayang, karena ada bekas doa dan usapan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin, ini akhlaknya Nabi Muhammad. Jadi kalau ada orang caci Nabi, ada orang caci agama, kasihin polisi. Tugas kita akhlak. Tarik dia ke Islam. Apa Nabi nggak punya ghirah? Ini sekarang ini artinya ghirah itu marah. Ghirah sama dengan marah. Pokoknya kalau nggak marah nggak punya ghirah. Nabi nggak punya ghirah. Ini cerita hadis sahih. Loh, kenapa Nabi nggak marah? Di sisi yang lain Nabi pernah marah. Nah, perlu tahu, ada halatul silmi, ada halatul harb. Keadaan perang beda, keadaan damai beda. Keadaan damai Rasulullah mengumumkakan akhlak, keadaan perang hadirin. Nah sekarang ini ayat-ayat damai dibuat perang. Ayat-ayat perang buat damai nggak karu-karuan hadirin. Makanya kalau bukan ahlinya jangan ngomong. Rusak agama Allah kalau sudah orang yang bukan ahlinya bicara tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Akhlak. Kita sekarang ini butuh akhlaknya Nabi Muhammad. Kita perlu akhlaknya Rasulullah SAW. Rahmat, kasih sayang dengan umat beliau baginda Muhammad SAW. Gimana nggak cinta kalau orang lihat akhlaknya Rasulullah? Itu langsung hadirin, coba lihat. Dari orang kafir, dari orang yang mencaci Islam, ketemu cuma 1 menit, nggak motong rambut sampai mati karena hatinya sudah berkait dengan Nabi Muhammad. Sekali jumpa cinta mati sampai Rasulullah SAW sampai meninggal. Ini yang sekarang kita butuhkan, akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Hadirin, Nabi Muhammad rahmatul qulubu wa hazmun. Nabi itu sabar. Beliau orang yang bertekad kuat, tapi beliau bersabar, tenang dan pemalu. Itulah beliau baginda Muhammad SAW. Kenali hadirin. Kita mesti tahu Rasulullah seperti apa supaya tambah cinta. Tak kenal maka tak. Kalau nggak kenal Nabi nggak sayang. Tapi kalau orang sudah kenal Nabi Muhammad pasti cinta, karena nggak ada sosok yang lebih indah akhlaknya dari baginda Muhammad.
Mau apa? Mau paras nggak ada seindah Nabi Muhammad. Mau akhlak nggak ada semulia beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu kalau sudah maulidan dengar sejarah Nabi tambah cinta. Nah yang kelima, kalau sudah cinta ittiba. Kalau sudah cinta itu pasti ngikutin orang yang dia cintai. Disebutkan sama Habib Ahmad tadi, sunnah Nabi. Kita semua ini ngaku cinta Nabi, subuh jam 8. Cinta dari mana? Hadirin, kita yang suka katanya mengaku cinta Rasulullah, jangan tinggalin sunnah Nabi Muhammad. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang itu kalau cinta itu nurut. Anak muda sekarang itu kalau sudah cinta sama kekasihnya, apapun diturutin. Jam 1:30 malam di WA, ketemuan yuk, sila ayo. Di mana kuburan Cina? Berangkat. Jam 1:30 malam berangkat. Kenapa? Kekasihnya memanggil. Orang yang cinta sama Nabi Muhammad, subuh bangun malam bangun, subuh bangun, sholat di masjid. Kenapa? Kekasihku sholat di masjid. Kekasihku nggak pernah meninggal jamaah sampai meninggal dunia. Ittiba adalah samaratul mahabbah, buahnya cinta dengan Nabi Muhammad. Ibu-ibu, kalau ngaku cinta sama Nabi Muhammad pakai kerudungnya pian itu bukti cinta. Bukan cuma sekedar nutup aurat, karena Nabi perintahkan saya seperti ini, walaupun panas Pontianak tetap panas nggak apa-apa. Yang penting ini baju diridhoi dan dicintai Rasulullah. Tapi hati-hati ibu, kadang masya Allah ibu-ibu ada yang jilbabnya rapat, celananya rapat. Jilbabnya rapat nutup, celananya masya Allah legging, pakai celana jilbaban. Ini jangan lagi manusia, malaikat bingung lihat sampai. Masuk surga apa neraka? Lihat jilbabnya pantas surga, leggingnya pantas neraka. Legging itu celana dalam ibu-ibu, bukan celana luar. Ada orang pakai jilbab celana dalaman doang, ini gimana ini? Saya kasih tahu ya, orang yang pakai legging itu dapat rahmatnya Allah dari doanya Nabi. Ada seorang wanita naik kuda jatuh, rohnya ngebuka, nggak kelihatan auratnya pakai celana. Cerita ke Rasulullah, ya Rasulullah ada seorang perempuan, terus jatuh dari kudanya, auratnya kelihatan, enggak, dia pakai celana. Rahimallahul mutasarwilat, kata Rasulullah. Semoga Allah merahmati perempuan-perempuan yang pakai legging, tapi di dalam, bukan di luar. Anak sampean masya Allah jilbaban pakai legging, ini malaikat bingung, ini gimana? Ini seperti orang serbanan tapi pakai sempakan doang hadirin. Waras apa gila? La haula wala quwata illa billah. Surga, lihat jilbabnya pantas, celananya nggak pantas. Neraka, lihat leggingnya pantas, lihat jilbabnya nggak pantas. Makanya orang-orang seperti itu nasibnya di akhirat nggak jelas. Surga enggak, neraka juga enggak. Kelantungan di akhirat. Apalagi yang jilbabnya separuh, masya Allah mau masuk surga semua masuk, jambulnya nggak bisa masuk hadirin, kecantol. Oh, cinta sama Nabi, ikuti syariat Nabi Muhammad. Pak, kalau ngaku cinta sama Nabi, Nabi nggak ninggalin sholat jamaah, Nabi nggak ninggalin masjid, itulah bukti cinta. Kalau enggak, cinta kita itu da'awi, ngaku-ngaku. La tadda'i fanasidq lahu alaim. Jangan ngaku-ngaku. Kalau benar cintamu pasti ada buktinya. Buktikan. Sekarang kita mau buktiin cinta kita sama Nabi Muhammad. Tiru semua akhlaknya Rasulullah. Tak tutur kata Nabi Muhammad SAW. Nabi gemar berzikir. Nabi gemar berkata indah. Bahkan Nabi Muhammad mengajarkan kita sering senyum. Bahkan Nabi Muhammad mengisyaratkan kita selalu kalimat thayyibah. Ya, jadi Rasulullah ahli ngomong enak. Nah, sampean kalau ngaku cinta Nabi ngomongnya nggak enak, bohong. Hati-hati dengan mulut ini, hati-hati hadirin. Kata Nabi SAW, orang yang bisa jaga mulut dan kemaluannya aku jamin masuk surga. Tapi kadang yang namanya mulut dan tulisan ini nggak bisa jaga. Seenaknya ngomong, caci maki orang, ribain orang, buka aibnya orang, akhlak siapa ini hadirin?
Yang lebih repot lagi nyaci maki orang, ngibain orang, buka aibnya orang, ngakunya memperjuangkan Rasulullah. Perjuangan dari mana hadirin? Perjuangan Nabi kalimat thayyibah, tegas. Orang yang tegas itu nggak harus caci maki hadirin, ngomong aja haram haram, halal halal. Yang nggak beres itu kalau hukum seenaknya. Habib, hukumnya bunga bam gimana? Haram. Aduh, sayang Bib. Kenapa? Saya sudah niat 10% buat pondok Habib. Makruh. Ulama beda pendapat. Itu kalau 10%, 20% sunnah, 50% wajib bunga bang hadirin. Hukum terserah seenaknya, yang penting dapat untung. Itu mainin agama. Ada orang hadirin, Habib bukan bunga bang gimana? Haram. 10% haram, 20% haram, 100% buat Habib haram, tegas, keras. Tapi kalau bisa dibimbangkan hukumnya nggak tegas itu hadirin, main-main. Maka itu ayo, akhlak Nabi ini krisis kita hadirin. Kita, apalagi kita yang ada di Pontianak ini. Saya lihat Pontianak ini banyak orang-orang non-muslim di sini. Kita mesti perangi orang-orang kafir dengan akhlak. Bukan perangi akhlak Nabi dengan cacian, bukan dengan senjata, enggak, dengan akhlak. Sebagaimana Nabi mengajarkan kepada kita. Gimana hadirin? Kita ini mau bagaimana perang sama orang kafir, sedangkan kita sama nafsu kita kalah. Kita pulang majelis saja, Masya Allah hadirin, pulang ada yang bawa berkatan, bawa sepatu, bawa sandal, terus mau perang sama Nabi. Yang lebih parah lagi, kemarin dulu saya diundang maulid, pulang sandal saya hilang hadirin. Bayangkan hadirin, ngaku cinta sama Nabi, sandalnya kiai dicuri. Lah saya ceramah bab sabar, mau ngamuk nggak bisa. Kata panitianya, apa Pak Habib? Saya hanya senyum, saya maafkan. Habibnya Masya Allah senyum, nggak tahu dalam hati, ya Allah, yang curi sendal saya semoga dilindas bis tangan kakinya ya Allah. Iya, tapi kemudian apa? Akhlak. Nah ini gimana orang umat zaman sekarang ini? Ngaku cinta Nabi, namanya Muhammad, tapi kadang korupsi, kadang makan uang rakyat, kadang naudzubillah curi uang orang, atau nyuri sandal, namanya Muhammad. Buat apa hadir? Terus kalau Nabi Muhammad dicaci ribut, kita yang justru menjadi sebab Nabi Muhammad dicaci, karena kita nggak berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Sekarang tugas kita yang maulid-maulid ini hadirin, ayo pulang dari sini akhlak Rasulullah. Senyum, ketemu orang di jalan jangan arogan, apalagi non muslim, tunjukkan akhlak. Insya Allah mereka tertarik dengan Islam dan masuk ke agama Allah berduyun-duyun, sebagaimana janji Nabi Muhammad kelak nanti di akhir zaman. Amin ya rabbal. Insya Allah hadirin, dengan maulid Nabi tambah kita cinta kepada Rasulullah. Dengan maulid Nabi semakin kita semangat menjalani syariat dan sunnah baginda Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Semoga para habaib, para alim ulama, para kiai semua sehat panjang umur. Semoga kita yang hadir nggak keluar dari jalan Rasulullah. Semoga Allah anugerahkan kepada kita semuanya akhlak Rasulullah. Semoga Allah kumpulkan kita kelak di barisan baginda Muhammad. Nadkhul ma'ataha wa alih fi sufufil awalat, masuk surga bersama Nabi Muhammad di barisan pertama. Amin ya rabbal. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa asad. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma habibna ila Nabi Muhammad wa habibin Nabi ilayna واجعلنا قرة العين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم واحشرنا والحاضرين معه يوم الغد.
Allahumma ya Allah ya muhawwil al-ahwal hawwil halana wal muslimina ila ahsanil hal wa afina min ahwali ahli dhalal wa fi'lil juhal wa raqina maraqi ahli rijalil kamal bi jahi sayyidina Muhammadin maula Bilal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.